diri. Memberi salam. Selamat pagi, selamat duduk. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tugas doanya hari ini? Ya, silakan Sasa. Teman-teman dan Ibu Guru, kita bisa berdoa. Baik, terima kasih Sasa. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Gempita. Kenapa Gempita? Sakit. Baik, kita doakan supaya dia lekas sembuh ya dan bisa bergabung lagi dengan kita pada hari ini ya. Silakan, sudah disiapkan buku pelajarannya semua? Oke. Di pertemuan kita sebelumnya, materi pembelajaran kita tentang apa sih teman-teman? Sistem pencernaan. Coba siapa yang masih ingat sistem pencernaan manusia itu alurnya dari mana? Coba siapa yang mau? Oke, coba Reyes. Dari mulut, Bu. Lanjut, dari mulut terus Ke esofagus. Terus dari esofagus ke lambung. Dari lambung ke usus halus ke usus besar. Dari usus besar ke rektum. Dari rektum lalu lanjut ke anus. mantap, berarti masih ingat. Tapi dalam sistem pencernaan kita juga ada organ tambahan, iya tidak? Apa aja itu? Pankreas, hati, kantong empedu. Kasih tepuk tangan dulu, berarti masih pada. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita berikutnya. Kalau misalnya kita bicara tentang sistem peredaran darah manusia, berhubungan dengan apa? Oke, manakah organ jantung kita? Yang B? Coba, kalau kita zoom lagi, yakin gak dengan yang B? Masih yakin gak dengan yang B? Oke, coba kita zoom lagi. Iya, betul lah, ternyata yang B. Apa sih fungsi jantung di dalam tubuh kamu itu? Apa, Dustin? Memompa darah. Yang disalurkan ke seluruh tubuh kita itu adalah oksigen. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu diminta untuk menganalisis mengenai struktur, fungsi jantung, pembuluh darah, kemudian mekanisme peredaran darah. Nah, selain itu kita juga nanti akan membuktikan denyut jantung kamu. Dipahami teman-teman untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Sebelum kita mulai kegiatan inti kita, ice breaking dulu karena ibu melihat kalian tampaknya menurun semangatnya. Ayo coba bangkit berdiri dulu. Dengerin aba-aba ibu ya. Burung terbang. Kuda berlari. Ikan berenang. Burung terbang. Kuda berlari. Oke, terima kasih. Kita masuk ke kegiatan inti kita berarti ya. Kita akan saksikan video terlebih dahulu. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Oke, gimana? Mulai paham tentang organ jantung kalian? Coba dari video yang kita tonton di depan, jantung di tubuh kita itu beratnya hanya berapa gram sih? 300 gram. Iya, hanya 300 gram atau setara dengan kepalan tangan kamu masing-masing. Tadi ada dua fungsi jantung yang disajikan di depan.
Fungsi yang pertama apa teman-teman? Oke, Tio. Mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Oke, Wilson. Mengedarkan sari-sari makanan Dari pencernaan. Nah, jantung kita tidak bekerja sendiri ya kan dalam mengedarkan zat-zat tersebut ya. Ada pembuluh darah. Tadi ada pembuluh darah apa aja? Arteri, artinya pembuluh darah yang bergerak dari jantung ke seluruh tubuh, dan ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Ya, artinya dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Gitu ya. Nah, hari ini Ibu sudah bagi kalian ya di dalam kelompok. Aktivitas apa yang mau kita lakukan? Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Baik, silakan dilihat LKPD-nya teman-teman. Oke, paham teman-teman? Baik, kalau gitu waktu kita Ibu kasih waktu 30 menit untuk mulai mengerjakan LKPD dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kita duduk tenang 2 menit. Terus istirahat 1 menit gitu ya, Bu. Terus Iya. 1 menit itu diganti jadi apa? Menghitung denyut nadinya gitu. Pokoknya setelah melakukan aktivitas, kamu langsung diukur, dihitung denyut nadinya. Setelah itu untuk melakukan aktivitas berikutnya istirahat dulu. Gak gitu sayang, kan tadi Ibu udah sampaikan kalau mengukur denyut jantung itu nih kamu harus berhadapan kayak Ibu kayak gini nih, 3 jari kayak gini. Nah ini kan kerasa nih walaupun pelan gitu ya. Mendingan cowok sama cowok, cewek sama cewek biar lebih nyaman kan. 자 오늘 밤이야 난 속을 품고 네 혼을 뺏어 now Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like This that pink venom This that pink venom This that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight to your don't like Taste that pink venom Taste that pink venom Taste that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't Ini ada. Ini. Kan makanya kamu harus kayak Ibu berhadapan terus seperti ini. Nah, jangan kayak gitu. Tangan kanan tuh yang dipakai. Gini. Nih, siapa namanya Kenneth? Kayak gini gitu. This that pink venom This that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke menyajikan hasil diskusi kita. Siapa yang mau jawab soal nomor 1? Oke, kelompok Jose. Soal nomor 2, Leita. Soal nomor 3, Cecil. Soal nomor 4. Oke, baik, kita persilahkan 4 orang teman kita yang tadi. Silakan maju ke depan. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Saya Jose Emmanuel Jasmin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, manakah yang lebih tinggi, frekuensi denyut nadi jantung laki-laki atau perempuan? Berikan alasanmu. Jawabannya, denyut nadi wanita berdetak lebih cepat daripada perempuan, karena jantung perempuan memiliki ukuran lebih kecil 2/3 dari ukuran jantung laki-laki dengan berat 120 gram. Namun, karena ukurannya lebih kecil dari jantung laki-laki, jantung perempuan akan berdetak sedikit lebih cepat daripada jantung laki-laki. Terima kasih. Nomor 2. Selamat pagi teman-teman dan Bu Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nomor 2, manakah di antara kegiatan berjalan dan squat jam yang menyebabkan frekuensi denyut nadi jantung paling tinggi? Berikan alasanmu.
Frekuensi denyut nadi jantung paling tertinggi saat squat jam. Karena saat melakukan squat jam akan merasa lelah sehingga proses pernapasan terasa lebih cepat. Sehingga jantung lebih cepat waktu memompanya dibandingkan berjalan santai. Karena saat berjalan tidak sampai membuat kelelahan yang berarti sehingga jantung tidak terlalu cepat untuk memompa. Dari data pada tabel, frekuensi denyut nadi jantung dipengaruhi oleh faktor apa saja? Jelaskan. Faktor usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi, dan ukuran tubuh. Faktornya apa aja berarti? Usia. Gimana? Semakin besar usia. Semakin tua. Oh ya, semakin tua. Semakin tua usia semakin tinggi denyut nadinya, tapi kalau udah masuk masa tua semakin rendah juga. Oke, semakin muda usia seseorang, denyut jantungnya semakin tinggi. Faktor apa lagi yang kedua? Aktivitas fisik bagaimana penjelasannya? Semakin berat aktivitasnya semakin tinggi pacuan denyut jantungnya. Oke, semakin besar aktivitas semakin tinggi denyut jantung. Yang ketiga faktor apa lagi? Jenis kelamin. Siapa denyut jantung yang paling tinggi tadi? Laki-laki daripada perempuan. Baik, terima kasih perwakilan dari 4 kelompok yang sudah menyajikan hasilnya. Silakan duduk. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Dari hasil analisa kita dapat mengetahui besar denyut nadi antar siswa laki-laki dan perempuan. Denyut nadi jantung laki-laki relatif tinggi dibanding perempuan. Dan faktor-faktor dari denyut nadi yaitu umur, kegiatan, kebugaran, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, itu ya tadi kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi denyut jantung kita ya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tadi sudah disampaikan ketika kita menyajikan hasil yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Silakan semua masuk ke Sokrates. Di Sokrates sudah ada evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Oke, silakan submit semua. Oke. Baik, sudah. Yuk. Baik, pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Diakhiri tadi dengan evaluasi dari pertemuan kita hari ini. Ya, apa yang bisa kita refleksikan dari pertemuan kita hari ini? Gimana, Kalisa? Coba. Apa yang bisa kamu refleksikan dari pertemuan kita hari ini? Mengetahui sistem peredaran darah. Jadi tahu tentang sistem peredaran darah, ya. Bagaimana denyut jantung kita dari segala aktivitas yang dilakukan, ya. Dengan nanti harapannya berarti kita bisa lebih bijaksana lagi, ya, dalam mengatur tubuh kita, mengatur kerja tubuh kita, gitu. Oke, baik teman-teman. Pertemuan kita pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk pertemuan yang sudah kita jalani. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan persiapan PAS ya. Jadi kita akan latihan untuk mempersiapkan kegiatan PAS. Oke teman-teman ya. Baik. Sebelum ibu tinggalkan kelas kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan petugas doa, kita tutup kembali pertemuan hari ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Dalam nama dan Lestari dan Berdiri. Memberi salam. Terima kasih juga